Buka mencoba bening. Stopnya pecet ngerek mana ya? Ah, rek mana? Langsung kosong atau jadi orangnya iki nerak dibuka ke iso mbak sak jam, tapi nek gue dibuka setengah jam sih tak. Padahal ke setengah jam ke baterai penuh ya. Ada temu. Orang tadi tinggal orang. Nomor refleksi siapa? Eri. Iki ngapus yo tok. Tanda kan tanda. Bukan energi mati. Kita orang mak jauh. Tanda. Assalamualaikum. Lumayan di mak. Oh, Wis teko. mandi. Teko. Mana banda? Kok iso motor dhewe iki? Aku bilang orang-orang pada agak seneng rusuh-rusuh ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Eri. Tolong Ini big boss kita Pak Faturofi. Sing adil. Nek kene kono kelas. Wis jadi dhewe adil. Udah.
sih? Yang belakang. Iya. Astagfirullahaladzim. Edan foto-foto terus ya. Ayo senyum, senyum, senyum. Ambil kursi. Dan kok orang kenal juga sih? Besti aku artis punya siapa? Enggak, aku kok Mbak. Misi. Tetap ungu, harus jalan deh ya. Mau bisa nggak titip tasku? Kayak Mbak isi ning kono coy Mbak. Hah? Isi ning kono. Ada deh. Kok mau gede kok dewe iku sih ya? Wajah-wajah panitia yang penuh kejantanan. Inilah like-like-nya. Buka Evi kan? Evi Lutfia. Foto mu. Pede. Parane mene conteng-conteng iki kok ki bae wajah kata wae iki conteng mau kowe rasa undang-undang. Kowe rasa undang tolong jadi syuting. Oh, syuting halo. Halo, senyum. Gak iso. Oh. Kadir. Muhammad Dahrum. Nek arep Misi. didelok tok di absen ono sing ning ngarep ono sing ning mburi. Terus Wong kecil. Munasifah. Muhammad Taufik. Khotimatul Husna. Ardi Triwidodo. Enak buru mana buru. Pak Robi, senyum. Misi lewat. Gawan. Halo, Eri, senyum. Siano, senyum. Sudah dapat tempat duduk semua ya Mas ya. Ayo Mas sini Mas. Oh ya ini. Misi Ibu. Senyum Ibu. Pepen studio. Mas Santoro. Sepatu biasa tapi Mohon perhatian untuk cek kita ke Arda ya. Senyum Mbak. Kita absensi dulu. Ini kaitannya dengan Ibu, senyum. termasuk PIN ya. Pagi Pak Ahmad Bari. Pagi. Masuk sama cewek-cewek ya. Masuk TV. Yang pertama Ini Pak Mustafa. jualan apa ini? Cewek cantik. Pak, bagi arem-arem buatan Bapak. Oh gitu ya. Belum, Pak. Oh, belum ya bener ya. Wih. Halo. Pak Mustafa, Mas Nuluda, Cewek, senyum dong. Olis Muhammad ada. Muhammad Mardiansyah. Masuk TV. Hadir. ini apa? Nur Latifah ada ya? Nur Latifah hadir. Nur Azizah ada. Tulis Diawan belum datang. Udah. Oh, belum datang, kita tunggu. Sudah datang. Oh, kepo.
Tulis Setiawan. Ya Allah, sorry Mas. Saya lupa. Ya Allah, ya. Ali Firmansyah sudah datang. Cepet sih Mas. Gerakan. Halo Nurul. Lihat sini. Sini lihat. Nur Zaman sudah datang. Nurul Manisha. Ahmad Gusriawan ada. Eko Hartono sudah ya. Nani Puji Winarsi. Ora ya? Puji tidak ada. Muhammad Arwani. Belum datang. Oh, Mani sini dalan ya. Nani Puji Winarsi ya. Innalillahi. Mugilasti ada. Bu Apriyanti ada ya. Tante. Bu Sutriwati juga ada ya. Ambil gambar itu ntar. Hadi ya. Febri. Ya. Fitri Noviana. Bajo. Fitri. Pak Casmane. Belum. Belum ya. Lah kok sampe merono ora. Kok kayane terus kok kuwi. Wis kerja tenan. Inilah suasana para pengempet. Salah kamu. Makanya angkat ya. Gantian. Aku Mas Rido lagi karaokean dengan santainya. Tulis. Iya, masuk TV, masih konsultasi ya? Iya, ini masih cek sound. Cek sound para vokalis kita yang akan nanti konser di Semarang. Harus lepaskanmu, melupakan senyummu, semua. Koyo kae iki iki toko kartun-kartun iki action Doraemon-ne. Tenang, tak zoom wis tenang. Katok. Desa kok sih ora ono zoom pantese. Sonteng apa kuwi? Sonteng. Yes. Wes. Halo. Dadah.
Budget. Aku kasih anak tangan. Foto ketiga sih. Keliling Rama. Mas rasa sen. Mohon maaf, kita dapat berkumpul di Aula Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan selamat. Pada siang hari ini kami selaku wakil dari pimpinan yang kebetulan pada saat yang bersamaan tidak bisa menerima Bapak dan rombongan anak-anak sekolah sekalian dari Pusman Pekalongan. Mungkin sebelum kami mulai, perkenalkan nama saya M. Bahrun Effendi. Saya di sini sebagai Kepala Subbagian Layanan. Jadi kalau pada tahun yang lalu mungkin yang menerima Pak Wiji, ya Pak Wiji. Kebetulan pada bulan Februari kemarin saya tukeran dengan Pak Wiji. Jadi nanti kalau ada acara kesini biasanya yang menerima sekarang saya. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang kami cintai, sebelum kami nanti memberikan satu atau dua patah kata, kami mohon dari ketua rombongan yang pada siang hari ini dipimpin oleh Ibu Ari untuk memberikan sambutan, mungkin maksud kedatangan di sini sehingga kami nanti di dalam memberikan layanan tidak meleset dari apa tujuan kunjungan pada siang hari ini. Untuk itu kepada Ibu Ari kami besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah sekaligus perpustakaan, karena nanti kita kunjungan ke perpustakaan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bahrun yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan sambutan kepada kami, Politeknik Pusman Pekalongan. Maksud dan tujuan kami untuk kunjungan ke Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang pertama di Politeknik Pusman Pekalongan itu ada 3 jurusan, ada 3 program studi, mohon maaf. Jurusannya 2, ekonomi dan teknik. Kalau program studinya 3. Program studi teknik batik, program studi kesekretariatan dan administrasi kantor, dan program studi akuntansi. Di mana mahasiswa kami itu ada mata kuliah kearsipan. Bagaimana pentingnya menyimpan sebuah dokumen, karena kecil dokumen tetapi bisa berurusan dengan hukum. Nah, ini bagaimana nanti dari Badan Arsip bisa mengarahkan untuk mendokumentasikan arsip yang penting dan yang tidak penting, karena arsip itu ada yang penting dan tidak penting. Nah, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu Pak Bahrun, karena Pak Bahrun tadi sudah memperkenalkan diri. Kami ada 4 dosen pendamping, ya. Saya Arya Elsifa di
sebelah kiri saya beliau Bapak Mahirun, Bapak Sugiarto, dan Bapak Mujiono yang berdiri di belakang. Itu semuanya dosen sekretariatan dan administrasi kantor. Beliau ini mendampingi guna untuk nanti dalam memberikan materi kuliah tidak hanya teori saja, tetapi sudah langsung kepada lapangan. Apa sih sebetulnya yang menjadikan kita getol sekali tiap tahun harus mengunjungi badan arsip setelah 4 kali. Ini yang keempat, setelah 3 kali itu ada manfaat yang luar biasa. Masukan dari mahasiswa kami yang sudah lulus itu mengatakan bahwa tidak hanya teori yang diterima di Pusmanu tetapi di lapangan. Nah, di lapangan itu silahkan kepada mahasiswa politeknik ada komunikasi yang bagus, ada pertanyaan, dialog, dan diskusi nanti di lapangan kepada bagian pembimbing lapangan. Karena banyak permasalahan, bagaimana menyimpan arsip kertas, bagaimana menyimpan arsip dalam bentuk visual, alat-alat apa saja yang dibutuhkan, terus nanti bagaimanakah menyimpan yang tidak mungkin kalau di ruangan itu cukup, apakah harus disimpan di luar ruangan. Ini penting sekali karena terkait dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi sudah terbukti bahwa mahasiswa kami mempunyai nilai manfaat yang luar biasa. Nah, kami mohon dari tujuan kami ini Badan Arsip Provinsi Jawa Tengah bisa memberikan pelayanan apa yang kita butuhkan sebagai mahasiswa dan terjun dalam akademisi juga masyarakat sosial nanti setelah lulus dari Pusmanu. Kami mohon demikian. Dan kepada mahasiswa politeknik yang sudah ada tugas yang diberikan kepada dosen pengampu maupun dari manajemen, kami sebagai ketua rombongan mohon dicermati dan diselesaikan di sini, ditanyakan kaitannya dengan tugas-tugas tersebut. Kalau memang kurang jelas, mohon maaf sebelumnya, Pak. Kami komisinya di sini mahasiswa, tetapi ada 50% yang sudah bekerja. Jadi ada yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi memang mahasiswa kami luar biasa. Mungkin kalau yang lain mencari pekerjaan, di kami sudah bekerja. Jadi mungkin nanti pertanyaannya juga agak detail. Nah kan Pak Di, sebelum saya nanti memasrahkan, sebelumnya kami akan mohon maaf terlebih dahulu jika nanti dalam kondisi di lapangan mahasiswa kami ada yang kurang santun, kami mohon maaf sebelumnya. Karena memang kondisinya mahasiswa kadang di lapangan dan kadang di kantor itu berbeda kita. Lajeng bahasanya memang berbeda. Kami dari pesisir, Pak, bahasa kami mungkin agak sedikit keras. Kalau di sini di Semarang mungkin halus, kami juga mohon maaf sebelumnya. Nah, sampaian dari kami sudah menceritakan bagaimana maksud dan tujuan kami. Semoga dalam kunjungan yang keempat ini, karena selalu berganti mahasiswa, itu ada lebih yang bermanfaat. Dan kalau tahun-tahun kemarin itu kita tidak mengunjungi perpustakaan, tahun ini kita kembangkan untuk mengetahui perpustakaan. Karena di perpustakaan itu juga penting bagaimana kita meletakkan sebuah buku dan mendokumentasikan, ya. Ini nanti akan mendapatkan temuan yang lebih bagus. Dan kami juga minta masukan kepada Pak Bahrul, barangkali untuk tahun berikutnya itu kita bisa mengunjungi lebih dari 2 tempat yang masih kaitannya dengan materi-materi kuliah yang ada di tempat kami. Jadi itu maksud dari kedatangan kami. Saya kira cukup sekian, ya. Pelanggan dari saya sedikit tapi rotok panjang, Pak. Saya mohon maaf, dan jika dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memang tugas pokoknya adalah membantu tugas pokok gubernur
perpustakaan. Jadi kantor kami ini berada di bawah Bapak Gubernur langsung, sama dengan SKPD yang ada di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Di depan saya memang tugas pokok kami adalah membantu pelaksanaan tugas guru dalam bidang kearsipan dan perpustakaan. Itu tugas pokok kita. Kemudian lokasi kantor kita ada dua. Yang pertama adalah kantor pusat yang sekarang saudara-saudara Bapak Ibu sekalian yang kunjungi. Ini kantor pusat kita MSTQD nomor 201C. Ini kantor pusatnya. Kemudian kita mempunyai sebuah unit pelaksana teknis atau UPT. UPT itu adalah UPT perpustakaan daerah yang nanti menurut rencana itu ada di sini. Kalau UPT perpustakaan daerah itu adanya di Jalan Sriwijaya. Mungkin ada yang berasal dari Semarang, pernah ke sana. Di sana tugas pokoknya adalah melayani peminjaman buku-buku perpustakaan. Jadi biasanya yang mahasiswa yang sudah tingkat lanjut di semester yang sudah tua, kalau bilang ya, itu biasanya sering berkunjung di sana. Itu salah satu unit pelaksana teknis kita. Ya, karena tadi Bu Ari dan juga mahasiswanya ada mahasiswa yang reguler yang memang berasal dari SMA, tapi ada yang mahasiswa yang sudah bekerja. Maka tadi saya istilahnya mahasiswa yang sudah sepuh ya. Ya. Di sana cuma 2 tahun itu bapak saya terus pindah ke sana kemarin, akhirnya saya besar di daerah Magelang, sehingga mungkin dialek Pekalongan sudah tidak muncul lagi ya. Tapi saya asli kelahiran Landung Sari Pekalongan ya. Saya tahun 68 Pak, jadi sudah cukup ya, sudah cukup umur ya. Tapi belum overset, belum lebih dari 50, overset maksud saya. Ya, itu kantor kita. Pegawai kita ada sampai per Juni 2011 ini 216. Pegawai kita cukup banyak. Kemudian komposisi pegawainya yang pertama adalah pejabat struktural, tenaga fungsional yang disebut sebagai pustakawan. Namanya saja pustakawan, berarti tiap hari mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan bahan pustaka atau yang sering kita kenal dengan buku. Nah, itu 2 tenaga fungsional kita. Nah, kemudian tenaga itu tersebar di 2 tempat, yang ada di sini sekitar 170-an, sisanya ada di UPT di perpustakaan daerah yang tadi saya sebut di daerah Jalan Sriwijaya itu tadi. Itu pegawai kita. Kemudian kantor Badan Arsip dan Perpustakaan itu tadi sudah saya sebutkan mengurusi dalam bidang kearsipan dan perpustakaan. Apa tugas sehari-hari kita? Jadi yang jelas tugas pokok kita sehari-hari tentunya adalah yang berhubungan dengan kearsipan kita. Tiap hari tugas pokoknya adalah menyusun atau menata dokumen-dokumen di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Arsip-arsip yang ada di SKPD, tadi saya sebut ada Badan Lingkungan Hidup, ada Badan Diklat, ada Dinas atau tekstual archive. Padahal pada dasarnya arsip itu kan tidak hanya kertas. Ada arsip-arsip yang kita kenal dengan istilah non-tekstual archive, atau di dalam terminologi kearsipan itu disebut sebagai arsip audiovisual. Nanti akan kita tunjukkan ya. Nah, arsip-arsip yang ada kita simpan di sini itu kita tata fisiknya dan kita tata informasinya. Jadi fisiknya harus bagus. Kalau sudah bagus, tentunya informasinya juga demikian. Mungkin di dalam teknologi informasi Anda sudah yang biasa komputer kan sekarang, bagaimana orang mencari dokumen itu dengan cara yang cepat ya. Anda mau cari apa saja lah, mungkin mau beli misalnya beli mobil sampai beli apa saja kan di Google, ketik aja langsung dia. Nah, kita juga seperti itu. Bagaimana orang kalau mencari dokumen itu menginput satu keyword atau kata-kata kunci gitu ya saya. Orang langsung bisa melihat, oh arsipnya ada di rak sekian, kemudian di lantai sekian. Itu yang saya maksud tadi. Jadi fisiknya bagus, informasinya juga bagus. Orang sering mengenal arsip itu singkatan dari apa? Arsip itu asal rapi,
zaman dulu ya. Nah, ini biar gak ngantuk ya. Arsip. Jadi makanya pada waktu mungkin bapak-bapak yang belum pernah kesini ya, mungkin bapak-bapak yang sudah bekerja ya, mungkin sudah punya bayangan namanya arsip itu kan konotasinya kan biasanya tempatnya tidak terlalu bagus. Maka pada waktu bapak datang ke sini mungkin agak kaget ya. Kalau bisa bangunannya itu kurang menarik, orang datang itu merasa enjoy dulu. Akhirnya kita buat di kolam, ada taman, dan mungkin di perpustakaan nanti sekarang kan desain perpustakaan kan bagaimana perpustakaan itu kita buatkan area spot, ada saung-saungnya, ada gazebo-nya, jadi orang itu datang senang dulu. Nah, senang biasa seperti itu. Nah, itu image yang kita bangun pertama adalah fisiknya dulu. Setelah itu arsipnya kita tata dengan baik. Itu tugas pokok kita. Kemudian arsip-arsip yang disimpan di sini apa saja? Yang kita simpan di sini tentunya yang paling banyak yang sampai sekarang masih kita simpan adalah arsip yang bentuknya berupa kertas atau tekstual, archive atau paper based record. Ya. Jumlahnya saya tidak hafal, tapi yang jelas kita mempunyai 2 bangunan depo barat dan depo selatan. Depo barat di sana yang gedungnya putih, sama seperti depo selatan, gedungnya putih. Mungkin yang belum pernah lihat kok gedungnya kok seperti itu ya Pak ya, tidak banyak jendela, kemudian temboknya kok tebal sekali. Itulah salah satu ciri-ciri atau tipe gedung arsip. Arsip-arsip yang film itu kan mungkin anak-anak semua kan mungkin tidak mengenal, mungkin kalau saya dengan Bu Ari mungkin usianya tidak terlalu jauh ya. Itu dulu kan ada arsip-arsip zaman dulu dikenal karena arsip-arsip film Misbar itu ya, tahu Misbar ya Pak ya? Timis bubar Pak. Timis bubar masih ada kan, alat komputernya juga bisa Anda lihat. Itu. Jadi itu arsip-arsip yang kita miliki. Kemudian arsip-arsip yang kita miliki itu tidak hanya yang kontemporer, yang sejaman dengan usia saya. Banyak arsip-arsip yang lama itu tidak tahun hanya 1945 enggak. Ada arsip-arsip yang tahun 1800-an dan nggak bisa bayangkan tahun 1800 arsip masih utuh itu seperti apa bentuknya. Nah itu. Jadi karena kita simpan dengan baik, jadi walaupun tahunnya 1800 rakitan kertasnya sudah mungkin agak kuning dikit, tapi informasinya masih bisa kita lihat. Kalau sekarang mungkin jauh ya Bapak fotokopi sekarang, tahun depan mungkin sudah rotok tidak bagus karena tintanya sudah beda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu itu malah bagus-bagus, sampai sekarang masih awet. Itu arsip-arsip yang kita simpan di sini. Kita tidak hanya menyimpan arsip-arsip lama, kita juga mengurusi arsip-arsip yang baru. Kita tahu bersama bahwa yang namanya instansi pemerintah maupun swasta itu yang namanya arsip-arsip yang sekarang kita ada di tempat kita itu banyak yang tidak kobar. Menurut saya bisa cerita gitu karena masih banyak. Mungkin pada waktu ada kuliah itu kan diterangkan filing kabinet itu digunakan untuk menyimpan apa ada ya. Nah itu banyak kalau saya datang ke desa-desa itu filing kabinet, atau kalau saya ke desa aja lah, ke kantor-kantor sebelah gitu, filing kabinet sing dua ibu-ibu di sini payung, sepatu dan sebagainya, yang senyum biasanya gitu. Ya, tapi kalau bapak-bapak di sini training sepatu dan sebagainya, itu salah satu bentuk pembinaan. Jangan sampai filing kabinet itu disimpan untuk nyimpen seperti itu, ya gunakan untuk menyimpan dokumen. Ada yang sudah betul disimpan dokumen, tapi ternyata di filing kabinet tidak disusun secara vertikal begitu ya, tapi ditumpuk. Espodo mau salah satu kabinet ya, itu di dalam filing itu ditumpuk, mapnya ditumpuk, Sami juga Sami Mawar. Itu, jadi kita juga membina arsip-arsip yang masih baru. Bagaimana mereka menata dengan baik, menata dengan betul. Karena kalau yang baru sudah bagus, tentunya yang lama-lama selanjutnya dia akan bagus. Itu sedikit perkenalan tentang dokumen-dokumen yang kita miliki, tugas-tugas yang kita miliki, dan seterusnya. Tentunya saya tidak akan cerita banyak, nanti akan dikembangkan di lapangan saja. Dan pada siang hari ini saya didampingi oleh rekan-rekan yang akan memandu adik-adik itu semua. Nanti ada Ibu Yayu, ada Ibu Prati, ada Ibu Nana, itu fungsional arsip yang akan memandu. Silahkan ditanyakan pada beliau. Kalau ada yang ditanyakan pada siang hari ini di ruangan ini, saya dengan senang hati akan
saya jawab. Pokoknya kalau tanya tentang arsip itu kalau orang terang kan sampai titik darah yang penghabisan. Saya kalau ditanya tentang arsip akan saya jawab sampai titik ludah yang penghabisan. Sampai apa saya jawab gitu ya. Nah aku raiso tak tahu itu saya. Barangkali itu pengantarnya yang diberikan. Saya mau menanyakan yang pertama, bagaimana prosedur dari lembaga instansi atau lembaga lain yang ini mengarsipkan di daerah sini, dan juga bagaimana sampai ke dana ataupun biaya itu dipungut sesuai dengan jumlahnya atau beratnya timbangannya atau bagaimana. Yang kedua, bagaimana cara meletakkan antara arsip yang dinamis ataupun arsip yang non dinamis, bagaimana pengaturannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kantor kita itu seperti kami sampaikan, kita menerima arsip-arsip dari yang pertama adalah SKPD. SKPD itu adalah satuan kerja perangkat daerah yang statusnya sama dengan kantor kita. Ada contoh yang depan saya itu ada kantor namanya Badan Lingkungan Hidup. Kalau mereka menyerahkan arsipnya ke sini, itu tentunya ada prosedurnya. Prosedurnya bagaimana? Yang jelas kalau orang menyerahkan itu kan harus tahu dulu barangnya sing serah ke opo, jumlah piro, betul ini. Kan tidak bisa menyerahkan wis tak serah ke kalungan. Ya, banyak orang menyerahkan arsip kalungan. Nah ini dasarnya di Pak Orah gitu, orang Jawa itu orang apa? Orang Pak Orah gitu ya. Kartulah gitu ya. Nah ini pengalaman saya masih ada sisa-sisanya. Jadi prosedurnya kalau orang menyerahkan arsip sini, kita sekarang tidak lagi menerima arsip yang dalam tanda kutip namanya arsip kacau. Kacau itu seperti ini Pak, menyerahkan arsip tanpa daftar, tanpa istilahnya arsip-arsip yang budak gitu ya istilahnya, seperti orang Jawa bilang. Jadi tidak jelas yang diserahkan itu apa, jumlahnya berapa, kemudian tahunnya berapa. Jadi sebelum orang menyerahkan arsip di sini harus didaftar dulu jumlahnya berapa, kemudian isi informasinya itu apa, kemudian tahunnya berapa. Nah, daftar yang saya maksud itu di dalam ilmu kearsipan dikenal dengan istilah daftar pertelaan arsip. Nanti ditanyakan kepada Bu Adi saja sebagai dosen. Nanti kalau saya yang cerita, ini dosen saya nanti. Jabatan umumnya dan apa-apa saja yang mungkin bisa ditonjolkan, katakanlah bukan bapak tadi katakan untuk paper atau kertas, tapi ada yang lain katakanlah visual atau dalam bentuk video kan gitu. Dan mungkin nanti bisa diterangkan apa-apa saja. Itu yang kedua, bagaimana tentang arsip ini untuk menjaga itu dananya itu memang dari daerah ada apa dari apa sini atau itu cukup dari yang menitipkan arsip itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sedikit Pak masalah perawatan sebuah arsip, baik arsip yang digital maupun yang non digital. Terus penyimpanan yang di badan arsip daerah ini dijadikan satu atau berbeda. Terus yang ketiga masalah kaitannya dengan instansi lain yang menyimpan arsipnya di badan daerah Semarang ini, itu tingkat volume yang sering dimasukkan tiap bulannya atau tiap minggunya untuk penyimpanan arsip dari masing-masing instansi itu apa saja? Terima kasih. Memang saya tadi sudah matur di awal pembicaraan bahwa memang cara kita untuk apa ya menaikkan eksistensi kita membuat kepercayaan dulu pada Pemprov dan instansi sekitar kita bahwa arsip itu sebuah lembaga yang memang dibutuhkan. Yang pertama untuk menumbuhkan kepercayaan itu, yang pertama adalah kita jamin dulu sebelum orang menyimpan arsip di sini, orang datang itu
respect dulu dari segi lingkungannya. Kemudian depo yang kita miliki, kita tunjukkan kita punya gedung yang representatif dengan tingkat keamanan yang tinggi, kemudian tingkat kenyamanan, tingkat keselamatan dokumen yang tinggi. Kalau orang sudah percaya dulu, itu biasanya gampang. Kalau zaman dulu ada film namanya Kejarlah Daku Kau Ditangkap, ya. Sama seperti kalau kita mencari pacar, ya. Pengenalan nggak usah terlalu ini gojekan cilik apa ya. Jadi kita tentukan dulu percayaan pada orang. Pasti ada pasangan yang akan mendekat kita, baru dicekal. Ya, jadi sama. Jadi kita tunjukkan kepercayaan dulu. Kita punya dokumen punya gedung yang representatif. 24 jam keamanan, kemudian aslinya juga 24 jam. Orang akan menitipkan arsip ke sini. Pasti itu. Sudah banyak yang sudah menitipkan ke sini. Dan bisa hadir karena harus bertemu dengan pengusaha karpet yang ada di Jogja. Terima kasih Pak. Sekian dari saya, monggo Pak Sarun bisa di depan. Paket kok. Di bawah nanti. Metle. Salaman Pak, salaman Pak. Jadi setelah ini langsung kita bagi dua nih Pak Ji. Ya, mungkin sebelum kita keluar, saya selaku tadi yang membuka acara, saya juga akan menutup acara. Dan mungkin maaf ya, yang tadi sempat mengajukan pertanyaan tidak bisa terjawab, nanti cuma di luar. Dan apabila belum puas nanti bisa menghubungi saya. Nanti silahkan yang belum bertanya, masih belum mudeng, nanti silahkan ke rumah, nggak apa-apa. Yang penting kuncinya satu kalau rumah saya ya, bawa oleh-oleh. Nah, ini gojekan saja. Barangkali itu saja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila ada baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ini sudah dibagi belum ya tadi separuh ya? Separuh nanti di lantai 2. Yang separuh Diupload ya. Enggak ya, pakep versi pertama itu di syuting ngerti. Ngekek.
Action. Ada action nih. Man, ada action. Please. Kamu carry apa kowe? Carry. Action, shooting action. Ini cara berjuang. Itu doro kuwi ngarang saja. Foto kita aja, foto. Dipecol. Oh, foto kita. Gak bete kan nyeng. Iki bayar sampai kalung. Jalan macam. Bu, aduh lah samane pribung sing syuting kok aku mari kuwi. Adeti sampean buka dia. Ente mlebu ae. Ente mlebu. Mlebu.
B. Ah, Pariki. Les. Agak Denny. Hai, saya Taufik. Agak. Mas belum Pak. TV mes mlebu TV. Oke. Ora nih, saya Mas TV mes mlebu. Wong TV iki dhewe iki. Ora sampai mes mlebu. Aku di kamera terus nih. Ini saya perkenalkan Pak. Sini ada teman saya yang namanya Siesti. Dia namanya kreator yang 9. Motivasi dia ingin jualan roti. Nah, ini Bakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sama cucu. Assalamualaikum. Kita penjahat. Aku